Jawaban teman dekat saya tentang persiapan pensiunnya ternyata malah membuat dia termenung. Dia bilang, jika pertanyaan ini dilontarkan 5 tahun yang lalu dengan aset yang dia miliki, dia pasti jawab, saya berencana pensiun muda. Tahun ini ternyata niat pensiun mudanya tidak setegas 5 tahun yang lalu. Dia bilang kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan 5 tahun lalu, di mana sekarang biaya hidup naik drastis mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, properti, dan pandemi menambah besar semuanya. Walau investasi masih disiplin dijalankan dan memiliki rumah pribadi, tidak dapat dipungkiri jika ekspektasi lifestyle juga makin tinggi, mengakibatkan munculnya kebutuhan baru hingga biaya perawatan, baik untuk rumah tinggal hingga kendaraan. Salam investasi Sobat Mami. Kali ini kita akan membahas tentang pensiun. Ide di mana suatu ketika di umur kita yang sekitar 60-an, kita sampai di tahap kehidupan di mana kita tidak perlu lagi mengumpulkan uang dan menghabiskan hari-hari kita bersantai. Tanpa mengkhawatirkan biaya hidup, lakukan hobi kesayangan, minum teh hangat setiap pagi, jalan-jalan dan silaturahmi keluarga rutin. Atau apapun yang Anda inginkan, bebas, tanpa memikirkan hal yang merundung Anda selama bertahun-tahun, yaitu pekerjaan. Selamat datang di channel Reksadana Manulife. Tanpa buang waktu lagi, mari kita temukan inspirasi bersama Mami. Kami akan berusaha menyampaikan bahasan kali ini tanpa terdengar pesimis, yang sebenarnya terdengar lebih cerdas dibandingkan optimisme. Secara intelektual lebih menarik perhatian. Tidak sama sekali. Pastikan Anda selesaikan bahasan kali ini. Karena terlepas Anda paham betul situasi pelik masalah pensiun, kita juga akan bahas solusinya demi mencapai tujuan pensiun yang ideal untuk Anda. Pertama, angka harapan hidup di seluruh dunia makin tinggi. Orang-orang mampu hidup lebih lama berkat teknologi kesehatan. Dan faktanya, sejak 1900, rata-rata harapan hidup naik 2 kali lipat dan terus naik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada 2030, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Dan menurut Asian Development Bank, pada 2030, 1 dari 4 orang di Asia akan berusia di atas 60 tahun. Anda bisa kunjungi halaman Diverse Asia di website Mami untuk mengetahui lebih banyak tentang tantangan demografi di Asia dan apa hubungannya dengan pensiun di negara-negara Asia dan Indonesia pada khususnya. Kemampuan beradaptasi manusia yang memungkinkan untuk hidup lebih lama tentu merupakan prestasi dan sesuatu yang wajib kita syukuri. Namun, sama seperti hal-hal baik lainnya dalam hidup, selalu ada konsekuensi di belakangnya. Naiknya persentase orang pensiun di seluruh dunia mengakibatkan turut naiknya beban sistem pengelolaan biaya hidup pensiun atau jaminan masa tua. Di setiap negara di dunia, di 2050, populasi lanjut usia Asia akan mencapai 63% dari keseluruhan orang berusia 65 tahun ke atas di seluruh dunia. Menurut riset World Population Prospects tahun 2022, dengan Jepang saat ini dianggap berada pada tahap super age, di mana 28,7% populasinya berusia di atas 65 tahun. Ini merupakan tantangan demografi, dan angka tersebut diperkirakan akan terus naik hingga mungkin saja sebuah negara tidak sanggup lagi memberikan jaminan masa tua yang layak. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kondisinya masih baik. Populasinya tergolong jauh lebih muda dengan hanya 6,3% populasinya berusia di atas 65 tahun. Kedua, tingkat kelahiran di dunia semakin rendah. Dengan kata lain, makin sedikit orang yang tidak bisa atau tidak mau memiliki keturunan. Berdasarkan data yang didapatkan dari database.org, per tahun 2022, dunia memiliki tingkat kesuburan total 2,3 kelahiran per wanita. Yang menjadi perhatian adalah tingkat kesuburan total terendah, di
di mana dicatat oleh negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dengan hanya 1,5 kelahiran per wanita. Di Asia sendiri lumayan memprihatinkan. Negara seperti Jepang dengan 1,31 kelahiran per wanita, Republik Korea 0,87 kelahiran per wanita, hingga Hong Kong yang hanya 0,75 kelahiran per wanita menjadi yang terendah. Di Indonesia sebenarnya masih tergolong subur. Namun, sebagai gambaran, Indonesia mengalami penurunan tingkat kesuburan populasi sejak tahun 1950-an. Dari total 5,2 menjadi 2,1 kelahiran per wanita. Penurunannya tidak main-main, yaitu minus 58,9%. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris mungkin masih nyaman dengan perbandingan 4 orang bekerja dan 1 orang pensiun. Namun, untuk negara seperti Jepang yang saat ini memiliki rasio tidak sehat, di mana 2 orang bekerja berbanding dengan 1 orang pensiun, secara tren angka tersebut bukannya tidak mungkin akan terus menurun perlahan menuju 1:1. Artinya, 1 orang pekerja akan membiayai 1 orang pensiun, yang hingga kini juga ikut berlangsung di seluruh belahan dunia. Ketiga, menimbang 2 poin sebelumnya, jumlah pensiunan yang lebih banyak dibandingkan orang bekerja akan berujung pada satu hal yang tidak asing lagi, yaitu kenaikan pajak. Pajak akan sangat dibutuhkan oleh sebuah negara untuk mendanai program jaminan masa tua. Dan jika hal tersebut tidak berhasil, ditambah beban tantangan demografi yang makin buruk, maka sistem pengelolaan biaya hidup saat pensiun sebuah negara hanya menunggu waktu sebelum akhirnya berantakan akibat beban yang terlalu berat. 4. Biaya hidup yang melonjak sangat tinggi dalam beberapa dekade terakhir terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Harga rumah sangat tidak terjangkau, begitu pula untuk beberapa jenis makanan, transportasi, hingga teknologi modern yang sudah lekat jadi bagian hidup semua orang seperti internet dan smartphone. Kita semua setuju dengan ide berinvestasi, dan kami sarankan semua di sini melakukannya. Namun, faktanya saat ini generasi milenial di beberapa negara merasa sangat kesulitan untuk berinvestasi, bahkan di pasar modal sekalipun. Dan penyebab utamanya adalah naiknya kebutuhan hidup. Survei yang dilakukan oleh Business Insider dan Insider Intelligence di Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu kepada 2020 responden milenial dengan rentang usia 21 hingga 38 tahun didapatkan jika 41% dari responden saat ini tidak berinvestasi dalam produk keuangan apapun, dan 48% beralasan tidak punya cukup uang. Mengutip data Federal Reserve pada kuartal ketiga tahun 2022, di Amerika Serikat, boomer 8 kali lebih kaya dibandingkan para milenial, dan masih kalah dibandingkan Gen X yang masih 4,5 kali lebih kaya. Ini tentunya menunjukkan betapa sulitnya perencanaan pensiun buat generasi milenial dibandingkan generasi sebelumnya. Tren ini juga cenderung berlanjut dan potensi lebih buruk bisa dialami oleh Gen Z di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, statistik dari Custodian Central Effect Indonesia pada bulan Januari tahun 2023 lalu menunjukkan hal yang patut kita syukuri, di mana generasi milenial bersama Gen Z-nya menguasai demografi investor pasar modal Indonesia dengan 81%. Namun sayangnya, total asetnya masih kalah jauh dibandingkan gabungan boomer dan Gen X yang 8 kali lebih kaya. Kelima, mulai krisis finansial tahun 2008 hingga pandemi mulai 2019 lalu, disadari atau tidak, memberi andil naiknya kebutuhan hidup. Kenaikan gaji bulanan belum tentu sanggup menutup. Ditambah lagi dengan inflasi.
Generasi milenial saat ini mungkin hanya mendapatkan 20% lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya atas pekerjaan yang serupa. Salah satu cara mengatasi hal ini dengan mempertimbangkan strategi multi aset yang berorientasi pada pendapatan dan diversifikasi jangka panjang saat merencanakan masa pensiun. Hal ini memungkinkan kita mencari dan mendapatkan pendapatan berkelanjutan dari aset yang dimiliki dengan imbal hasil lebih tinggi, serta keuntungan dari apresiasi modal yang mungkin muncul di seluruh geografi dan sektor dengan imbal hasil di atas inflasi. Fakta menarik didapatkan dari Retirement Income Forecaster MAMI, rata-rata masyarakat Indonesia akan hanya memperoleh kurang dari 20% pendapatan mereka saat ini setelah pensiun nanti. Sedangkan dalam sebuah survei yang terpisah yang diadakan oleh Manulife Investment Management, terungkap bahwa masyarakat Indonesia memperkirakan mereka membutuhkan rata-rata 16,52 juta rupiah setiap bulannya untuk dapat mempertahankan gaya hidup yang nyaman di masa pensiun. Ini artinya sekitar 90% dari pendapatan rata-rata mereka saat ini, rentang yang terlampau jauh dan tentu tidak cukup. Solusinya mudah diucapkan, sulit dijalankan, yaitu jangan bergantung penuh pada penghasilan bulanan dari perusahaan tempat Anda bekerja. Sudah semakin banyak orang yang menyadari hal ini dan mulai memberanikan diri, lakukan usaha sampingan dan berharap berhasil. Mendapatkan penghasilan tambahan atau sampingan yang berkembang seiring waktu secara positif membantu Anda keluar dari perangkap mindset dan ketergantungan gaji bulanan yang seringkali tidak sesuai dengan kenaikan inflasi dari tahun ke tahun. Penghasilan tambahan dapat digunakan sebagai sumber dana investasi Anda. Bahkan, jika berkembang, bisa jadi bisnis full-time Anda. Keenam, biaya kesehatan dan medis makin mahal. Tidak ada jalan keluar terbaik untuk hal yang satu ini. Semakin tua umur kita, menjaga dan merawat kesehatan akan menjadi prioritas kita. Tanpa BPJS atau program asuransi dari perusahaan tempat kita bekerja, kita harus membayar biaya kesehatan kita sendiri, baik secara cash atau melalui asuransi kesehatan, yang tentunya juga semakin mahal. Tanpa sumber penghasilan lain untuk menopang hidup atau menambah aset, biaya kesehatan akan menjadi alasan utama kita untuk terus bekerja di umur pensiun kita. Di masa depan, pemerintah mungkin akan secara perlahan menaikkan umur pensiun sebagai solusi masalah demografis yang menua. Dan tentunya agar terus mendapatkan pemasukan pajak. Anda sadari atau tidak, setiap pemerintahan di seluruh dunia sudah melakukan hal tersebut, baik penambahan umur pensiun maupun kenaikan pajak. Ketujuh, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial dan Gen Z kecil kemungkinannya memiliki rumah sendiri. Diketahui pada 2020 lalu, hampir 1 dari 5 milenial di Amerika Serikat menyatakan menyerah berusaha memiliki rumah, menurut 2021 Millennial Home Ownership Report, dan 18,2% diperkirakan terpaksa untuk terus menyewa dikarenakan tingginya harga rumah yang naik dari tahun ke tahun. Yang terakhir, tingginya ekspektasi gaya hidup masa kini, fakta di mana kita tumbuh dewasa bersama budaya populer yang seringkali memiliki standar terlalu tinggi, dan pengaruh media sosial yang makin hari semakin kuat, menambah exposure gaya hidup modern yang lebih mewah dibandingkan dengan gaya hidup generasi-generasi sebelumnya. Tidak hanya soal kepemilikan barang, tapi juga tuntutan atau kebiasaan generasi muda atas produk pengalaman seperti traveling atau konser musik untuk disimpan selamanya dalam ingatan yang sesungguhnya cenderung mahal dan membutuhkan banyak biaya. Umur pensiun kita mungkin terasa masih sangat jauh.
Dan uang yang kita miliki saat ini secara emosional sangat pantas digunakan untuk mendapatkan pengalaman dan keseruan sekali seumur hidup. Hal ini sama sekali tidak salah. Namun, karena hubungannya dengan uang, maka solusinya tentu manajemen keuangan. Sehingga Anda tidak harus kehilangan kesempatan dan di sisi lain prioritas tetap dijalankan. Agar semua pengeluaran dilakukan dalam kesadaran penuh dan mawas diri. Akan sangat mudah untuk akhirnya terjebak mengeluarkan uang untuk hal yang jarang kita gunakan atau tidak memberikan banyak manfaat. Fokus saja pada hal yang benar-benar Anda inginkan dan butuhkan dalam hidup. Serta yakinkan diri jika yang Anda kejar tersebut punya nilai dan bukan mengubah uang menjadi sampah lainnya. Kami ingatkan sekali lagi Sobat Mami, hidup optimis sangat penting. Namun, hidup di masa depan mungkin tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Sisihkan sebagian penghasilan Anda dan usahakan untuk terus diinvestasikan dalam aset yang menghasilkan, setidaknya di reksadana. Bantu diri Anda sendiri di masa tua nanti. Seperti biasa Sobat Mami, apakah Anda memiliki hal lain sebagai penghalang hidup nyaman di masa pensiun? Dan bagaimana menghadapinya? Bagikan sudut pandang Anda di kolom komentar karena ini adalah kesempatan belajar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga atau teman-teman Anda, pertimbangkan untuk share dan subscribe channel kami. Dan bergabung dengan komunitas luar biasa di mana kita bisa saling memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Berhubung Anda masih bersama kami hingga akhir video, kami berikan satu bonus. Generasi milenial cenderung tidak berminat untuk pensiun. Dan besar kemungkinan memang perlu terus bekerja. Hal positif yang berkembang hingga hari ini, lebih banyak milenial yang memilih mengikuti dan mengejar passion mereka. Belajar menyesuaikan diri untuk hidup, apakah itu dari hal yang merupakan passion ataupun bukan, selama Anda menyenangi dan menikmati hal yang Anda lakukan sebagai pekerjaan, mungkin akan menjadi kunci utama untuk tidak terperangkap seperti generasi sebelumnya. Dulu, kakek nenek atau orang tua Anda terus bekerja dengan sebuah pekerjaan yang mungkin mereka tidak sukai seumur hidup mereka, demi mendapatkan kenyamanan hidup di hari pensiun nanti. Jangan jadikan masa pensiun Anda sebagai bentuk kedamaian dan kenyamanan yang tertunda. Sebaiknya terus lakukan hal yang Anda cintai, walau kedengarannya sangat idealis. Tapi kenyataannya saat ini kita semua mungkin akan bekerja seumur hidup. Hal terbaik adalah untuk menjadikan masa tua kita sebagai salah satu tujuan, di mana kita bisa terus hidup damai, bekerja produktif, terus kreatif, dan memberikan banyak manfaat pada dunia dan kemanusiaan hingga akhir hayat kita. Semoga Anda menyukai video ini dan terinspirasi. Kami pilihkan video ini untuk Anda tonton selanjutnya, atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.